Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisa Aidatul Fitri dengan NIM 2019 115027 dengan mata kuliah Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia SD semester 5 PGSD Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan dosen pengampu Ibu Lili binti Mirnawati SPDI MPD. Nah, pada pembelajaran kali ini saya akan mengajar dengan pelajaran Bahasa Indonesia kelas 3, tema 2, yaitu menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 1. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, dengan berdoa tadi, semoga pada pembelajaran kali ini kita diberi kemudahan dan dapat menyerap ilmu yang akan Ibu ajarkan. Untuk tujuan pembelajaran kali ini ada dua, yaitu dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Yang kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Nah, sebelum membaca dongeng, alangkah baiknya kita harus memperhatikan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca teks dongeng. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan. Yang pertama yaitu lafal. Lafal adalah mengucapkan kata dengan tepat. Jadi, kata yang diucapkan dalam ketika kita membaca dongeng harus dengan tepat. Yang kedua, menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Lalu ada intonasi suara. Nah, yang pertama, kalimat yang diakhiri dengan tanda titik, intonasi suaranya datar. Yang kedua, kalimat yang diakhiri dengan tanda tanya, intonasi suaranya agak menurun. Nah, sedangkan kalimat yang diakhiri dengan tanda seru, intonasinya suaranya agak naik. Lalu ada ekspresi. Nah, ekspresi di sini adalah penghayatan dan perasaan. Jadi, ketika kita membaca teks dongeng harus dengan penuh penghayatan dan perasaan. Selanjutnya yaitu ada tanda baca. Nah, jika saat membaca bertemu tanda koma, maka pembaca berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali. Lalu, jika pembaca bertemu dengan tanda titik, maka pembaca berhenti membaca. Kemudian, pembaca mulai membaca kalimat berikutnya. Dan yang terakhir yaitu ada suara lantang. Apa sih suara lantang itu? Nah, suara lantang ini digunakan saat kita membaca dongeng di depan orang lain agar dongeng yang kita bacakan itu terdengar jelas ke orang lain, sehingga orang lain bisa menikmati dongeng yang kita bacakan. Selanjutnya ada pembelajaran 1 yaitu ayo membaca. Di sini ada tulisan yaitu Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan dengan suara ayam jago. Ayam jagonya berkokok nyaring sekali setiap pagi. Ternyata Benny juga punya cerita tentang ayam jago. Nah, yuk kita ikuti dan kita baca dongeng tentang cerita ayam jago. Nah, di sini ada tulisan bacalah dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat. Di sini Ibu akan membacakan dongeng dengan intonasi dan suara yang tepat. Jadi kalian perhatikan ya, nanti kalian membaca di rumah ya, dan dengan divideokan. Judul Ayam Jago Baru, pengarang anonim. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit, dia melihat benda bundar
berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk, hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Nah, induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba melintas seekor burung hantu. Dia hinggap di dekat pohon mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok. "Itu tanda hari sudah pagi," ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu menepuk sayapnya, meminta mereka agar tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu. Dia berjanji besok lagi dia akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu baru dia akan berkokok. Nah, ini adalah cerita ayam jago baru yang telah ibu bacakan. Nah, nanti kalian harus membaca cerita ini dengan intonasi suara yang tepat ya, harus membaca dongeng yang tepat. Selanjutnya, ayo mengamati. Nah, setelah membaca dongeng di atas, isilah teka-teki di bawah ini. Ada yang mendatar. Mendatar itu gini ya, yaitu ada soalnya benda yang dilihat ayam jago, suara kokok ayam jago, nomor 5 suasana malam, perasaan ayam jago, sikap burung hantu. Nah, ada lagi yang menurun, yaitu ada 1 sikap ayam jago saat melihat matahari, binatang yang mengais-ngais saat mencari makan, 3 burung yang mencari makan di malam hari, dan 6 tempat ayam jago berkokok. Nah, di sini ada teka-teki. Tadi kan soalnya yang pertama, benda yang dilihat ayam jago, yaitu jawabannya bulan purnama. Nanti dilanjutkan ya. Suara kokok ayam jago apa? Nomor 4 dijawab ya. Kukuruyuk. Nah, ini jangan lupa ditulis di buku tulis dan nanti dikumpulkan ke ibu melalui WhatsApp. Sebelum mengerjakan ini, kalian jangan lupa membaca dongeng yang telah ibu bacakan tadi ya di rumah, agar dapat menjawab soal ini dengan mudah. Nah, untuk kesimpulan pembelajaran kali ini, kita dapat mengetahui tentang cara membaca dongeng dengan tepat. Dengan begitu, para pendengar akan antusias dan terbawa suasana. Nah, pembelajaran kali ini telah selesai. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga pelajaran yang telah kita lalui hari ini bermanfaat, berguna, dan semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Jangan lupa pekerjaan rumahnya tadi ya dikerjakan anak-anak. Terima kasih.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.